Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Uh, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Teman-teman sekalian ngedengar suara saya ya? Bisa Pak, Ini terdengar suara saya? terdengar, terdengar Pak. Halo? Siap dengar. Bagus ya? Terdengar bagus ya? Insya Allah Ya, bagus ya suaranya. terdengar jelas Oke, Pak Alhamdulillah. siap. Dokter. Terdengar. Alhamdulillah pada pagi hari ini teman-teman sekalian bisa bersilaturahim di media Zoom pada pagi hari ini dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini perlu saya sampaikan terlebih dahulu tentang kurikulum yang tadi sudah disampaikan oleh moderator. Jadi memang salah satu aktivitas saya itu adalah konsultan di bidang human capital. Ya, kemudian saya juga sekarang sedang menjadi konsultan di salah satu universitas dalam rangka pendirian LSP, ya, lembaga sertifikasi profesi, di mana ini menjadi salah satu objek yang sangat penting yang nanti insya Allah akan saya jelaskan. Jadi ini sebagai bekal nanti buat Bapak Ibu guru yang hadir pada pagi hari ini. Namun sebelumnya saya ingin sampaikan kepada moderator, saya dikasih waktu berapa menit ini untuk berbicara? Ya, kurang lebih 30 menit lebih Pak. Oke, Sana terima lebih kasih ya. nggak Jadi kadang apa-apa. lebih nggak apa-apa ya, asal jangan Ya, kurang gitu. Ya. Oke, terima kasih ya. Jadi pagi ini saya akan diminta oleh teman-teman panitia untuk berbicara tentang membangun SDM pendidik sebagai kunci literasi. Sebelum itu saya ingin sampaikan terlebih dahulu bahwa salah satu indikator kebangkitan suatu bangsa itu berangkat dari bagaimana dia mampu mengedepankan pengembangan sumber daya manusia. Hal itu bisa kita lihat ketika tahun 1945 ya, ketika Jepang dibombardir oleh sekutu, ada dua kota besar yang ada di Jepang, yakni Hiroshima dan Nagasaki. Pertama kali yang dilakukan oleh Perdana Menteri Jepang waktu itu adalah dia mencari berapa sisa pendidik, ya, berapa sisa orang yang dianggap sebagai guru ketika itu yang masih tersisa. Ya, sehingga yang dilakukan oleh pemerintah Jepang waktu itu adalah mendata, memverifikasi berapa jumlah pendidik yang masih tersisa. Nah, setelah itu 40 tahun kemudian tanpa disangka Jepang itu menjadi salah satu negara besar yang ada di dunia. Bahkan sekarang Jepang merupakan salah satu dari 3 besar negara di dunia yang memiliki kapasitas yang sangat luar biasa, baik dari segi ekonomi, kemudian pengembangan teknologi, dan yang lain sebagainya. Ini merupakan prestasi besar. Artinya di sini kita bisa menyimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu indikator utama yang bisa kita jadikan sebagai tolak ukur pengembangan suatu bangsa. Bisa dilanjutkan ya, itu slide-nya. Adminnya biasanya saya biasa yang memainkan, jadi lihat dari sudah Pak. Mungkin apa yang saya sampaikan di awal tentang, ya, lanjut lagi ya. Jadi kalau kita lihat manusia, maka SDM ini merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam sudah benar ini slide-nya Pak. Halo Pak Dokter.
Mungkin ini ada kendala Pak Dokter, mungkin jaringannya di sana, jadi kita tunggu sebentar dulu. Ini alhamdulillah sudah bergabung. Sedikit terputus ya. Ya Pak, mungkin jaringannya. Ya. Ya, jadi saya lanjutkan ya. Jadi sumber daya manusia ini merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam membangun suatu bangsa. Bahkan kita tahu periode keduanya Pak Presiden kita, Pak Jokowi ini, beliau ingin mengedepankan bagaimana membangun sumber daya manusia. Nah, kalau bicara tentang pengembangan sumber daya manusia, ini harusnya menjadi peluang bagi kita semuanya, dan ini bisa dilakukan oleh kita sebagai Bapak Ibu guru. Jadi guru ini merupakan ujung tombak dalam pengembangan sumber daya manusia. Sehingga memiliki guru yang sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas, ini merupakan persoalan yang sangat penting. Ya, sehingga saya kira menarik sekali ketika kita berbicara tentang bagaimana membangun literasi, ya, bagaimana membangun SDM pendidik sebagai kunci dari literasi tersebut. Nah, kalau kita bicara tentang literasi, teman-teman sekalian, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan literasi itu. Jadi mungkin kita seringkali mendengar istilah literasi. Ya, literasi itu kan sebuah istilah yang kalau kita lihat asal katanya, ya, itu berasal dari kata literatus. Ya, dan ini merupakan bahasa Latin yang secara etimologis itu diartikan sebagai orang yang belajar. Ya, yakni kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Jadi kalau kita lihat dari definisi literasi ini, paling tidak ada dua aspek penting di dalamnya. Yakni yang pertama adalah membaca dan aspek yang kedua adalah menulis. Dan ini kalau kita tarik secara garis besarnya harus dimiliki oleh seorang pendidik, harus dimiliki oleh seorang guru, di mana guru merupakan orang yang memiliki kewajiban untuk menghantarkan seseorang menjadi yang jauh lebih baik. Nah, tapi kita lihat dengan perkembangan zaman, definisi itu berubah, ya, atau definisi itu berkembang sesuai dengan zamannya. Muncullah istilah-istilah literasi sains, kemudian literasi sekolah, kemudian literasi komputer, kemudian literasi media, dan masih banyak lagi istilah literasi ini digunakan oleh orang-orang saat ini. Nah, yang terpenting di sini kalau kita sebagai seorang pendidik, maka kita harus memunculkan semangat literasi sekolah. Literasi merupakan tokoh kunci utama dalam membangun sumber daya manusia. Ataupun sebaliknya, bagaimana kita membutuhkan sumber daya manusia pendidik sebagai key, ya, sebagai kunci dalam membangun literasi tersebut. Contoh yang bisa kita lihat. Kalau kita bicara tentang literasi sains, kalau bicara literasi sains itu kan berbicara tentang bagaimana orang mampu mengembangkan, ya, dia membaca, dia menulis, dia tersebut. Literasi sekolah, bagaimana sekolah-sekolah hari ini sudah mulai memiliki sesuatu yang punya nilai literasi media. Ya, kecerdasan kita dalam mengembangkan yang sangat luar biasa, ya, era digitalisasi. Kalau kemarin kita masih menyebut di mana segala sesuatu itu berbasis pada teknologi, sehingga lama kelamaan. Nah, nanti kalau kita sekarang sudah pada era atau di mana ketika kita memasuki tahun 4.0, tapi sudah 5.0. Nah,
Di sini kita akan melihat ya bahwa literasi ini dibutuhkan karena di samping itu dia juga mampu mengembangkan nilai atau values daripada pendidik maupun yang dididiknya. Dilanjutkan slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat dalam aspek tersebut, maka ada beberapa definisi ya yang berkembang yang saya coba mengambil dari beberapa teori ya, teori yang berhubungan dengan literasi. Yang pertama yang disebutkan oleh Merriam-Webster. Beliau ini adalah seorang tokoh ya, seorang pakar di bidang literasi ya. Coba dilanjutkan slide-nya, mohon maaf. Ya. Yang pertama adalah Merriam-Webster. Beliau menyebutkan bahwa literasi itu adalah kemampuan atau kualitas melek aksara di dalam diri seseorang, yaitu kemampuan membaca, kemampuan menulis, ya, dan mengenali serta memahami ide-ide secara visual. Artinya di sini orang ketika dia melihat sesuatu, maka dia sudah bisa menerjemahkan, ya, what is the meaning of that, gitu kan? Apa yang dimaksud dengan yang dia lihat tersebut. Nah, kemudian yang kedua, literasi yang didefinisikan oleh the United Nations Education and Scientific and Cultural Organization. Dari UNESCO, dia menerjemahkan bahwa yang disebut dengan literasi itu adalah seperangkat keterampilan nyata, terutama keterampilan dalam membaca, keterampilan dalam menulis, yang terlepas dari konteks yang mana keterampilan itu diperoleh serta siapa yang memperolehnya. Nah, di sini pendekatannya adalah bagaimana literasi itu membangkitkan sebuah keterampilan yang muncul dari seorang pendidik ya di sekolah yang mereka jadikan sebagai figur contoh itu adalah kita. Kalau dia dekat dengan kita dan kita sedang membaca, sedang menulis, maka akan terimplikasi dalam perilaku atau kebiasaan anak-anak tersebut. Dan inilah yang harus dimunculkan ya. Kemudian yang selanjutnya definisi ya, kemampuan dari tiap individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung serta memecahkan suatu masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan pada pekerjaan keluarga dan masyarakat. Membaca, menulis, tapi juga sudah mulai berbicara, mulai berhitung. Dan yang terpenting adalah dia menjadi sumber atau solusi dari segala macam persoalan. Nah, kemudian ada pakar lagi yang menyebutkan tulis, menambah pengetahuan dan keterampilan berpikir kritis. Nah, ini yang itu seperti apa? Nah, berpikir kritis dalam memecahkan masalah serta mengembangkan potensi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, teman-teman sekalian, sekarang ini kan kita dihadapkan pada era di mana segala sesuatu itu kan berbasis teknologi. Bahkan kita mungkin tidak pernah berpikir ya bahwa hari ini tanpa orang ada kegiatan di tempat pun juga dia bisa melakukannya secara online. Dan itu berdampak pula pada anak-anak kita hari ini. Ya, dengan adanya corona ini kan yang tadinya orang berpikir bahwa online ini akan ada mungkin 10-20 tahun yang akan datang. Tapi dengan adanya corona ini kan memajukan itu. Ya, sekarang tingkat penggunaan media sosial ataupun juga handphone dan yang lain-lain sebagainya itu sudah berdampak pada anak-anak kita semua. Bahkan anak-anak usia 5 tahun pun juga sistem pembelajarannya menggunakan sistem online. Artinya dia sudah harus pegang handphone, kira-kira begitu. Nah, di sini saya ingin menyebutkan begini. Anak-anak kita hari ini harus kita ajarkan mereka untuk bagaimana berpikir kritis. Makanya kalau berpikir kritis ini berangkat dari guru-guru yang kritis pula. Jadi kita sudah harus mulai merubah pola ya. Guru-guru zaman sekarang itu sudah harus melek dengan teknologi. Guru-guru sekarang itu sudah harus banyak membaca, guru-guru sekarang itu sudah harus banyak menulis. Kalau dulu orang mungkin menulis hanya melihat mereka yang punya profesi dosen atau yang selevelnya lah. Sekarang itu nggak bisa seperti itu. Guru pun juga harus mau menulis gitu. Guru pun juga harus mau membaca. Karena definisi dari literasi itu di samping dia membaca, dia menulis, dia berbicara.
ya, atau dia menghitung. Dan yang terpenting sekarang ini dari berbagai macam persoalan. Ya, coba dilanjutkan. Nah, saya sampaikan tadi dari beberapa ahli dan juga organisasi bisa disimpulkan bahwa literasi itu adalah yang mendorong individu untuk berkembang sebagai pembaca serta penulis dari informasi yang diperoleh, sehingga dalam hal ini banyak membutuhkan interaksi dengan seseorang yang menguasai literasi. Salah satu elemen penting dalam dunia pendidikan. Artinya Bapak Ibu guru ini merupakan faktor, bahkan saya juga bisa menyebutkan faktor utama dalam terbentuknya sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia itu terbentuk dan itu berangkat dari bagaimana kemampuan Bapak Ibu guru untuk memiliki kecenderungan senang membaca dan senang menulis. Nah, sehingga literasi yang dibangun di sini adalah bagaimana kita mampu menjadi orang yang senang membaca, senang menulis, dan menjadi problem solving dalam persoalan. Dan itu pada anak-anak murid kita. Jadi kalau dia punya guru yang senang menulis, otomatis gurunya itu kan tidak hanya sekedar menjelaskan berdasarkan textbook yang dia pegang, tapi juga dia memberikan semacam motivasi kepada anak-anaknya untuk bagaimana menjadi orang yang bisa menulis tersebut. Ya, dilanjutkan. Nah, selanjutnya saya akan membicarakan tentang bagaimana menjadi memiliki atau menjadi SDM pendidik. Ini yang menjadi topik kita yang saya kira sangat penting buat kita. Nah, SDM ini memiliki kompetensi fungsional tenaga pendidik dalam melaksanakan tugasnya. SDM pendidik itu dituntut untuk mengaktualisasikan kemampuannya, baik daya pikirnya maupun daya fisik secara terintegrasi. Bapak Ibu sekalian, sekarang ini kan ada program pemerintah ya, yang mana sertifikasi ini merupakan salah satu hal yang sangat unik sekali. Ya, sangat unik sekali. Artinya begini, kenapa saya bilang unik? Sekarang itu kan kita masuk pada era di mana sertifikat itu menjadi salah satu unsur yang terpenting. Saya sedikit bercerita ya, saya latar belakang pendidikan saya ini doktor SDM. Ketika itu saya ditanya oleh seorang tokoh BNSP ya. BNSP itu adalah salah satu lembaga yang memberikan sertifikat ya, certified kepada mereka-mereka yang punya kompetensi di bidang tersebut. Jadi kebetulan saya ditanya tentang strata pendidikan. Saya bilang saya doktor SDM. Kemudian ditanya lagi, SDM itu kan ilmunya kan luas ya. SDM itu ilmunya luas. Apa ada yang bisa membuktikan bahwa saudara itu punya keahlian di bidang SDM? Ya. Kemudian ditanya lagi sama saya, oh saya SDM-nya, saya konsentrasinya di human capital. Ya. Saya konsentrasinya di bidang human capital. Ya. Di mana saya ditanya lagi, ya, saudara punya nggak sertifikat atau certified of human capital? Wah, saya juga bingung. Nah, ketika saat itu saya berpikir bahwa saya harus segera mengambil sertifikasi bidang human capital, di mana di situ akan menjadi salah satu motivasi bagi kita, karena kita masuk pada era di mana ijazah itu di samping dia hanya memiliki legal standing dalam hal formal, kadang-kadang ijazah itu juga belum bisa menunjukkan bahwa seseorang itu ahli di bidang tersebut. Sehingga dibutuhkan yang disebut dengan sertifikat. Sehingga saya ngambil yang disebut dengan Certified Human Capital of Analysis. Ya, saya mengambil itu dan saya sekarang sudah punya sertifikat itu. Ya, jadi ketika orang bertanya tentang human capital, saya punya bukti ya. Dan inilah yang hari ini terjadi dengan dunia pendidikan kita. Bapak Ibu sekalian, guru itu harus memiliki sertifikat kompetensi. Maka pemerintah mengadakan yang disebut dengan sertifikasi guru. Tujuan sertifikasi itu adalah bagaimana guru itu menjadi semacam memiliki sebuah kompetensi yang sesuaikan dengan jurusan atau pendidikannya. Contoh,
guru itu dia ngajar bahasa Indonesia, maka dia harus memiliki sertifikat kompetensi dalam bidang bahasa Indonesia. Karena sekarang itu tidak bisa satu guru ya, dia contohnya gini, sarjana pendidikan agama, dia ngajar bahasa Indonesia. Ya, saya nggak tahu ya, mungkin di tempat kita ada ataukah tidak, tapi ini masih aja terjadi gitu. Ya, dia sarjana bahasa Inggris, tapi karena guru bahasa Inggris di sekolah dia banyak, dan ini sudah harus mulai dirubah pola-pola seperti itu. Karena apa? Ada istilah dalam SDM itu right man and the right job, di mana dia mampu menempatkan posisi dirinya, ya mampu menempatkan dirinya atau mampu menempatkan orang lain sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki olehnya. Jadi kalau memang dia ahli di bidang ekonomi, maka suruh dia ngajar ekonomi gitu. Kalau dia ahli di bidang bahasa Indonesia, maka suruh dia ngajar bahasa Indonesia. Dan yang terpenting di sini adalah semua, artinya kenapa kita bicara berbasis kompetensi? Karena kita ingin merubah SDM kita gitu. Kita ingin merubah cara pandang pendidik kita. Kita ingin merubah ya pendidikan kita hari ini. Bahkan ada isu lagi nih bahwa nanti di 2013 di 2021 ini 2022 ini kurikulum kita berganti. Kalau saya seringkali mengatakan begini, kurikulum itu kan sesuatu yang sifatnya bisa saja berubah-ubah ya. Tapi kalau SDM pendidik kita sudah mumpuni, SDM pendidik kita sudah memiliki kompetensi yang baik, apapun juga bentuk kurikulumnya, saya pikir bisa terselesaikan dengan sendirinya. Ya, asalkan kita sudah punya kemampuan ya, kita sudah mampu untuk memiliki kompetensi tadi ya sebagai seorang pendidik, apalagi mereka-mereka yang sudah tersertifikasi. Ya, tersertifikasi. Namun sayangnya saya ingat betul tahun 2012 ya, ketika ada seorang teman yang dia meneliti tentang pengaruh ya sertifikasi guru terhadap kinerja dampak ya pengaruh sertifikasi guru terhadap peningkatan kegiatan pembelajaran. Ternyata efeknya juga tidak terlalu signifikan gitu. Nah, ini yang harus kita rubah. Harusnya semakin dia memiliki kompetensi dalam hal ini sertifikasi, harusnya kan meningkatkan kualitas pendidikan kita. Tapi ini kan malah masih biasa-biasa saja. Makanya kalau saya seringkali mengatakan bahwa jadi guru itu harus menjadi guru yang luar biasa, bukan guru yang biasa-biasa saja. Ya, kalau guru yang biasa-biasa saja ya, saya kira nanti anak muridnya juga menjadi anak murid yang biasa-biasa saja. Ya, tapi kalau kita menjadi guru yang luar biasa, dalam tanda kutip, guru yang memiliki kompetensi, ya, guru yang sesuai dengan perannya, maka dia harus mampu untuk menjadikan itu yang terbaik. Ya, coba bisa dilanjutkan. Jadi selanjutnya kita lihat di sini tentang bagaimana sih kita menjadi guru yang terampil ya. Jadi kalau saya menyebutkannya begini, keterampilan pendidik, keterampilan di poin-poin penting dalam pendidikan kita. Bagaimana sih kita menjadi seorang pendidik yang jadi yang pertama yang harus dimiliki adalah yang efektif serta bertanggung jawab dalam mengelola para peserta pada saat melaksanakan pembelajaran literasi. Bapak Ibu sekalian, guru ini yang sangat luar biasa. Ya, bahkan di awal sudah saya sebutkan bahwa dalam membangun sumber daya manusia utama. Ya, maka saya pernah ya kita sampaikan baik, maka perhatikan Bapak Ibu gurunya kira-kira gitu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu gurunya akan baik gitu. Karena apa? Kan kita lihat masalah yang ada di lapangan tentang kesejahteraan. Saya nggak sejahtera lah, inilah itu segala macam. Artinya ini menjadi sebuah indikator penting gitu.
bahwa kesejahteraan mereka itu harus menjadi salah satu indikator dalam bagaimana membangun sumber daya manusia tersebut. Nah, peran ya dan talenta seorang guru itu dibutuhkan gitu. Jadi bagaimana kita membangun interaksi dengan murid-murid kita. Kalau guru sendiri gak suka baca gitu, guru sendiri gak suka nulis. Jadi kalau kita bicara tentang literasi, kemudian kitanya sendiri sebagai pendidik tidak memiliki keterampilan untuk itu, maka saya kira sayang sekali. Makanya sekarang ini kan banyak sekolah-sekolah ya, saya beberapa kali diundang oleh sekolah ya untuk mengajarkan tentang bagaimana menulis ya, cara menulis ya, karena saya alhamdulillah selama corona ini kerjaan saya hanya nulis aja gitu, karena selain mengajar ya menulis. Jadi tahun 2021 ini ya saya punya 3 buku yang saya keluarkan. Itu karena makanya saya bilang salah satu efek dari corona itu ya kita memiliki waktu ya banyak untuk membangun literasi dalam hal ini menulis gitu ya. Dan ini juga saya kira bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang kedua dalam aspek motivasi. Ya, sumber daya manusia pendidik itu harus mampu meningkatkan keinginan ya peserta didik untuk membaca serta memfokuskan kembali perhatian dan minatnya untuk menjadi pembaca yang baik. Nah, contohnya begini Bapak Ibu sekalian. Kalau membaca itu kan kadang-kadang urusan suka dan tidak suka. Ya, urusan hobi lah kira-kira begitu. Ada yang hobinya membaca, ada yang hobinya menulis. Ya. Jadi ini harus kita kolaborasikan gitu. Ya, membaca dan menulis pun juga itu kan kadang-kadang berdasarkan minat ya. Berdasarkan kecenderungannya gitu. Jadi anak-anak kita kalau memang mereka senang baca novel, nggak apa-apa. Ya, mereka dikasih dulu baca novel. Perlahan-lahan kita rubah substansi gitu. Tapi itu juga harus dilihat dengan ukurannya juga. Jadi human capital ya, yang ada mungkin dia pertama dia sulit memahami, yang kedua dia kan bacaan-bacaan yang kira-kira bacaan-bacaan tersebut memang sesuai dengan keinginan Bapak Ibu guru di sini yang sudah lebih ahli ya, lebih paham. Anak sekarang itu kan nggak bisa kita paksakan sesuai dengan kehendak kita. Dia udah nurut. Anak-anak sekarang bisa. Ya, kita plototin malah dia plototin lagi. Praktek-praktek yang seperti itu. Nah, di sini kita hanya memberikan ruang ke mereka terhadap minat apa yang mereka inginkan di situ. Nah, dalam membangun motivasi siswa, ada beberapa hal dilanjutkan pada slide berikutnya. Yang pertama, ya, dalam aspek motivasi ini yang harus dilakukan adalah pendidik, ya, atau mampu membangun hubungan, ya, antara belajar literasi dengan konteks kehidupan peserta pendidik agar mereka dapat tertarik ya untuk belajar. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi kan, kita suruh anak-anak baca, usahakan yang mereka baca itu adalah sesuatu yang saat ini mereka sukai gitu. Atau saat ini berhubungan dengan konteks kehidupan dia. Mungkin dia akan lebih tertarik dibandingkan dengan kalau kita suruh dia membaca sesuatu yang mungkin saja itu adalah keinginan kita gitu. Jadi membangunnya beginilah, gampangnya begini. Kamu suka apa sih nak sekarang kan? Oh, saya suka ini Bu. Kasih bacaan-bacaan ya yang berhubungan dengan hal itu. Ya, jadi jangan memberikan bacaan atau sesuatu yang mereka nggak suka gitu. Yang ada saya yakin mereka tidak akan tertarik untuk membacanya gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah pendidik menjadi agents atau kegembiraan dengan menciptakan lingkungan belajar bagi peserta didik yang
peserta didik literasi. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, salah satu faktor yang penting dalam membangun dunia pendidikan yang nyaman itu adalah memunculkan rasa gembira ketika belajar. Ya, artinya Bapak Ibu guru harus mampu menciptakan lingkungan belajar itu sehingga anak-anak merasa bahagia gitu. Jadi bahkan ada guru yang memang dinanti-nantikan sama muridnya. Tapi jangan dibalik ya. Ada guru yang keberadaan dia itu muridnya merasa, waduh pelajaran si ibu lagi atau pelajaran si bapak lagi. Nah, sebelum belajar saja anak-anak sudah memunculkan rasa pesimisme di dalam pendidikan tersebut. Bagaimana kita bisa menghadirkan lingkungan yang gembira, bagaimana kita bisa menghadirkan lingkungan belajar yang kondusif, kalau kita tidak mampu menghadirkan kondisi kita atau fisik kita, ya, atau keadaan kita menjadi gembira dan menciptakan lingkungan yang baik pula. Sehingga harus dibangun itu ya. Jadi kalau kita bicara tentang membangun aspek motivasi, maka pastikan bahwa lingkungan belajar kita ini menjadi lingkungan yang baik. Kemudian yang selanjutnya adalah pendidik memotivasi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan literasi dengan stimulator, ya, yaitu mampu memfasilitasi peserta didik untuk menghubungkan apa yang telah mereka alami dalam kehidupan mereka dengan apa yang sedang kita pelajari. Jadi berikan saja contoh-contoh kepada anak-anak didik kita tentang sesuatu yang sedang mereka lakukan gitu. Ya, saya kebetulan masih ngajar juga di SMP ya. Jadi salah satu salah satu yang saya sering tekankan kepada anak-anak saya itu kebetulan karena ngajarnya PAI ya. Ya, saya ngajarnya pendidikan agama Islam di anak-anak SMP. Saya sering kali bilang begini, mencontohkan sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan keseharian dia. Nak, kalau kamu berangkat sekolah, kamu pamit nggak ke orang tua? Cara pamitnya seperti apa? Ini kan contoh ya. Dia akan mengatakan, oh sayanya begini loh, sayanya begini Pak. Jadi memunculkan. Nah di sini pun juga kalau kita tarik kepada ranah berpikir kritis, anak-anak dimotivasi atau diberikan semacam stimulus ya untuk mereka berpikir ya, what is the next, what is the next, what is the next, apa sih yang harus melakukan, dan itu motivatornya dari Bapak Ibu guru ya, menyampaikan atau memunculkan kembali kepada mereka. Nah dalam membangun literasi pun juga sama ya, kita menghubungkan antara apa yang kita sampaikan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan keseharian mereka. Apalagi kalau anak tersebut mampu menceritakan, mampu menyampaikan, oh di sekolah di rumah begini loh Pak Guru, saya begini. Nah, setelah itu baru kita munculkan kembali. Oh ini yang harus kamu lakukan loh, ini yang harus. Itu akan memunculkan apa? Kegembiraan dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif. Nah, kemudian menjadi pendidik menjadi konektor ya, yaitu mampu mengikat setiap subkomponen literasi menjadi satu proses yang berkesinambungan. Nah, yang dibutuhkan pendidik sebagai konektor adalah menggunakan berbagai cara kreatif dalam memotivasi peserta yang mengalami hambatan serta memberikan inspirasi untuk senantiasa mencintai aktivitas literasi. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, guru itu kan kalau dilihat dalam berbagai macam perspektif ya, dia memiliki tugas dan fungsi yang sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali. Nanti saya akan coba share di guru kemarin. Saya nulis tentang judulnya itu tentang mengangkat harkat dan martabat guru lah. Ya. Saya menyampaikan bahwa kalau ada 9 ya sebagai motivator maupun dia sebagai konektor. Jadi dia harus mampu menghubungkan antara satu dengan yang lainnya. Seperti kalau yang kita kembali di atas, dia harus mampu menghubungkan antara dinamika yang dibangun di dalam pembelajaran dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan nyatanya anak-anak murid tersebut. Mungkin itu akan jauh lebih menarik ketimbang kita menyampaikan teori, menyampaikan sesuatu yang anak-anak sendiri ngerasa, saya nggak pernah ini terus ngapain atau kalau saya nggak pernah ngalamin gitu. Akhirnya
dia tidak interest terhadap apa yang kita sampaikan. Tapi ketika kita berbicara sesuatu ya yang menarik gitu ya, yang semuanya berpulang kepada individu anak-anak tersebut, saya yakin itu akan jauh lebih menarik gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah pendidik mampu menjadi promotor ya belajar, yaitu mampu mengenalkan berbagai genre bacaan secara menarik sehingga peserta didik termotivasi untuknya pola yang baik ya kepada anak-anak ya yang setidaknya menjadi sebuah memunculkan ketertarikan bagi mereka untuk mau membaca dan mau menulis. Coba dilanjutkan slide berikutnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah setelah mempelajari atau pembelajaran remedial, ya, yaitu metode agar peserta didik mampu merencanakan, menganalisis, ya, melaksanakan pelajaran, membangun ekspektasi, ya, berkreasi, melatih berpikir dan menilai kemampuan literasi peserta pendidik. Jadi memang guru itu harus mampu untuk membangkitkan giroh, ya, membangkitkan giroh anak-anak untuk dia mampu untuk menganalisis sesuatu. Walaupun nanti saya yakin Bapak Ibu guru pasti akan bertanya, bagaimana kalau murid saya kelas 1 SD, bagaimana kalau murid saya TK, bagaimana saya membangun itu semua. Saya yakin kita punya cara-cara tersendiri ya untuk melatih itu. Artinya ketika mereka dilatih dari awal seperti itu, maka insya Allah akan terbentuk gitu ya, akan terbentuk pola. Ya, menganalisis kah, melaksanakan pembelajaran kah, ya, membangun ekspektasi, ya. Jadi kalau saya ya pribadi, kalau ngajar di kampus itu, saya seringkali mengawali pembelajaran dengan bertanya kepada mahasiswa saya, apa yang menjadi ekspektasi saudara ketika belajar mata kuliah saya. Contoh ketika saya ngajar tentang human capital ya di kampus, saya tanya, apa ekspektasi saudara ketika belajar human capital atau apa yang ingin saudara dapatkan gitu. Jadi saya nggak mau ada kesia-siaan kira-kira begitu ketika saya mengajarkan ya, tapi tidak ada semacam keinginan dari para mahasiswa untuk mendapatkan sesuatu gitu. Ya, kebetulan saya kan ngajar mahasiswa pasca ya, mahasiswa S2. Jadi walaupun mereka sudah ngerasa bahwa saya emang nggak butuh lagi, saya kan hanya kuliah ini kan mungkin hanya sekedar menaikkan strata pendidikan saya jadi S2, kemudian golongan atau pangkat saya naik, mencari ini, mencari itu. Tapi saya berpikir bahwa harus ada sesuatu yang dia dapatkan. Ya, apa yang harus dia dapatkan dari proses pembelajaran. Dan itu pun juga bisa kita bangkitkan, kita munculkan dalam anak-anak pendidikan anak-anak kita saat ini. Nah, kemudian yang selanjutnya, keterampilan SDM pendidik literasi ini, yang selanjutnya adalah ihwal siswa, yaitu pendidik menjalin hubungan baik dengan peserta didik untuk menciptakan lingkungan dengan tujuan peserta dapat menghasilkan karya yang monumental. Jadi, Bapak Ibu guru itu memiliki kewajiban ya dengan peserta didik. Karena hubungan yang baik itu berefek pada menciptakan lingkungan belajar yang positif, ya, bersahabat, ya, dan layak. Jadi anak-anak itu merindukan kita kira-kira begitu. Ya, ini karena saya lihat di sini hadir Bapak Ibu dalam hal mendidik. Ya, jadi mohon izin untuk menyampaikan ini karena saya kira ini yang harus dibangun gitu. Jadi kalau Bapak Ibu belum masuk, kira-kira begitu nggak sih kita? Ya, jadi kalau pas mata pelajaran kita, anak-anak tuh kok bahagia sekali gitu. Jadi ketika gurunya belum datang atau nggak masuk ya kebetulan ada guru piket datang, mohon maaf Pak ini nggak masuk. Anak-anak merasa kecewa sekali, ngerasa kok ada yang hilang dalam dirinya hari ini. Tapi jangan dibalik ya. Jadi jangan dibalik gitu, jangan berpikir bahwa kok kalau Bapak ini atau Ibu guru ini nggak masuk kemudian anak-anak bahagia, kan ada kan. Nah, alhamdulillah, wah kalau sudah begitu yang terjadi artinya seorang guru belum mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik ya. Walaupun memang kegiatan belajar
terlaksana dengan sebaik-baiknya. Dan satu lagi yang terpenting di sini adalah coba mulai sekarang kita berpikir bahwa anak-anak kita tuh harus diberikan sesuatu yang apa ya? Kalau saya lebih cenderung mengatakan dia memiliki produk, ya, memiliki produk dalam pembelajaran. Saya punya teman guru di SMP itu yang sangat luar biasa sekali ya. Memang karena kebetulan beliau juga ngajarnya pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan praktek ya. Setiap semester ya ada saja karya monumental anak yang dia berikan ya dan dia pamerkan buat kami guru-guru yang lainnya. Ya, dia mengatakan bahwa ini adalah hasil karya anak gitu. Ini hasil karya anak. Walaupun memang tidak seberapa gitu ya. Tapi kalau itu yang terus kita munculkan, akhirnya ada rasa semacam keinginan dari peserta didik untuk membuat karya-karya yang jauh lebih monumental dibandingkan yang sudah dia lakukan saat ini. Dan itu motivasinya dari mana? Motivasinya dari kita sebagai guru tersebut. Coba dilanjutkan slide berikutnya. Nah, kemudian yang selanjutnya atau yang terakhir ya, slide yang terakhir yang berhubungan apa dengan keterampilan SDM pendidik ini adalah karakteristik pembelajaran. Yaitu pendidik mampu dalam memilih pendekatan model, teknik, dan strategi pembelajaran yang biasanya digunakan dalam melaksanakan pembelajaran literasi. Nah, kita tahu bahwa hari ini kan kita sudah ada di zaman yang sangat luar biasa sekali ya, di era 4.0 yang bahkan sudah naik lagi menjadi era 5.0, di mana metode-metode pendekatan pembelajaran itu sudah sangat luar biasa sekali ya. Kita sudah bisa menggunakan ngajar menggunakan PPT atau PowerPoint, kita bisa menggunakan alat peraga atau bisa juga kita gunakan film atau secara visual dan yang lain-lain sebagainya. Artinya strategi-strategi pembelajaran itu semuanya mendukung dalam membangun literasi pendidik. Artinya kalau kita kembali lagi pada aspek yang tadi, seorang pendidik itu dia harus mampu memainkan perannya, menjadikan dirinya sebagai seseorang yang punya nilai yang sangat luar biasa. Dan yang terpenting di sini yang harus kita menjadikan sebagai bahan renungan kita adalah guru itu ya adalah orang yang dianggap di dalam kelas itu yang paling hebat. Ya. Maka tunjukkan itu, kira-kira begitu. Tunjukkan itu. Cara menunjukkannya seperti apa? Kita berikan hal-hal, pemahaman-pemahaman terhadap anak-anak didik kita untuk menjadi yang lebih baik. Ya. Karena apa? Kita kan bisa saja kan mengatur indikatornya. Ya, bisa aja kita atur indikatornya seperti apa. Tapi yang terpenting di sini adalah guru itu harus mampu ya menjadi ya teladan, ya, menjadi menjadi agent of change lah ya, menjadi agen perubahan di dalam membangun literasi pendidikan atau literasi SDM pendidik itu berangkat dari guru-guru yang hebat tadi. Saya kebetulan punya buku tentang human capital management ya. Ini Bapak Ibu yang ya, nanti saya akan berikan penilaian ya, akan berikan pertanyaan bagi Bapak Ibu yang nanti bisa menjawab ya. Saya akan kasih buku saya ini. Buku saya yang saya tulis tahun 2020 ya tentang human capital management dalam pengembangan sumber daya manusia pesantren. Walaupun ini objeknya pesantren, tapi ini bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran bukan di luar pendidikan selain pesantren, karena secara normatif ini saya menjelaskan tentang bagaimana membangun sumber daya manusia berbasis human capital management, di mana nanti akan dipahami di situ bahwa ternyata sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam membangun literasi pendidik. Ya, baik, slide yang terakhir saya ingin menyebutkan bahwa satu buku belum tentu ya, belum cukup membuatmu merasakan dunia. Artinya jangan pernah merasa bangga atau jangan pernah merasa cukup kalau kita baru membaca atau baru menyelesaikan satu buku dalam konteks menulis. Ya, tapi minimal kita memiliki sebuah karya
Minimal kalau kita punya buku kan buku itu akan menjadi amal jariah. Kalau saya sih kenapa senang menulis? Karena saya berpikirnya simpel aja. Suatu saat nanti buku ini akan menjadi amal jariah buat saya ke depannya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon izin sudah hampir setengah jam lebih ya, 30 menit lebih ya. Saya hitung-hitung sudah lebih dari 45 menit ya yang saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman sekalian yang hadir pada Zoom kita pada pagi hari ini bisa memahami dan juga bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Nanti mudah-mudahan akan ada sesi tanya. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.